Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh sertai, berkati, dan pimpin perjalanan hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-16 ya. Ini hukum yang ke-9. Berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Alkisah dikisahkan ketika sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, "Ah, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerja terlalu berat." Kucing lalu cerita pada kambing. Kerbau komplain, "Bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi." Kambing pun bertemu dengan ayam dan berkata, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia berkata, "Kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain." Lalu monyet bertemu dengan bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, si bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli kerbau, "Saya lelah. Besok mau istirahat sehari saja." Lewat beberapa teman, ucapan ini telah berubah dan sampai kepada si bos menjadi, si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau meninggalkan serta bekerja pada bos yang lain. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang bisa kita petik pada kisah ini adalah terkadang satu pembicaraan harus berhenti dan cukup sampai di telinga kita saja dan tidak perlu sampai ke telinga orang lain. Jangan telan bulat-bulat atau percaya begitu saja dengan setiap berita atau perkataan orang lain, meski itu datang dari orang terdekat kita. Kita perlu cek dan recheck sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu. Kebiasaan meneruskan perkataan atau berita orang lain dengan menambah atau mengurangi atau mengganti dengan persepsi atau asumsi kita sendiri bisa berakibat fatal. Jangan ragu dengan ucapan atau berita dari seseorang atau siapapun. Sebaiknya kita tanya langsung kepada yang bersangkutan untuk konfirmasi kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa dan sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Yang tanpa sadar seringkali informasi yang kita terima, informasi yang kita bagikan itu bisa berakibat fatal. Bayangkan jika dusta seperti ini ada di antara kita. Kita menyaksikan sesuatu yang tidak benar. Ya, dalam relasi misalnya, tidak sedikit orang kadang ada orang menjelekkan
orang lain, merendahkan orang lain. Kalau kita belajar dari kisah tadi, ya, baik dari si penyampai maupun si penerima informasi. Misalnya kita sebagai penerima informasi, kadang kita harus cek dan recheck apakah benar berita yang kita dengarkan. Jangan hanya karena dia teman kita, karena dia orang terdekat kita, kita langsung percaya begitu saja. Ya, kita seorang teman, seorang sahabat, kita pasti tahu siapa teman kita dan bagaimana karakter sahabat kita. Nah, ini kita perlu bijaksana ya sebagai orang yang mendengar berita. Kita harus cek, kita harus pastikan kebenarannya. Dan kalau sudah benar, nah bagaimana kita bersikap itu juga dibutuhkan. Nah, sebagai si penyampai ya. Kadang kita mendengar cerita dari orang lain, terus kita kemudian ceritakan sama orang lain. Ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Apakah yang kita terima itu benar? Pastikan. Oke, katakanlah jika itu memang benar. Kalau kita sudah benar, apakah kita harus menyampaikan kepada yang lain lagi? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Apakah dengan saya menyampaikan hal ini kondisinya menjadi lebih baik atau menjadikan kondisi menjadi tidak lebih baik? Di sini kita bisa belajar bagaimana kita mengelola dan menerima informasi itu dengan baik. Ada sesuatu yang kita bisa lanjutkan cerita kabar itu. Tetapi ada juga yang tidak, ya sudah cukup berhenti di saya. Karena belum tentu kalaupun saya ceritakan ya akan jadi lebih baik. Nitip uang bisa berkurang. Nitip omongan bisa bertambah. Bertambah baik gak ada masalah saudara. Tapi kalau misalnya bertambah menjadi buruk, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Jangan berdusta. Jangan menyaksikan sesuatu yang tidak benar. Ini hendaknya menjadi cara, pola kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita perkatakan sesuatu yang baik dan benar. Misalnya kita tahu itu tidak benar, ya langsung aja ke yang bersangkutan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Sehingga tidak perlu berlarut-larut atau berkepanjangan. Ini penting sekali. Ya. Sampaikan, selesaikan dengan baik. Jangan hanya sekedar asumsi. Saya berpikir, ya, saya pikir, belum tentu itu sama. Apalagi ketika kita tidak tahu pada konteksnya apa yang sebenarnya terjadi. Sangat mudah sekali kita menilai. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan bersaksi dusta, menyampaikan sebuah berita, sesuatu kebohongan. Ya, misalnya kita yang kumpul-kumpul, perhatikan. Jangan suka menggibah. Mungkin hari ini orang lain yang digibah, tapi suatu saat kita yang akan jadi bahan gibahannya. Kita yang suatu saat akan menjadi bahan omongan daripada orang-orang yang suka menceritakan orang lain. Mungkin hari ini kita mendengarkan cerita tentang orang lain. Tapi ingat suatu saat kita yang akan dijadikan bahan cerita mereka. Oleh sebab itu, mari kita berhati-hati. Belajar terus berhikmat, menyampaikan dan menerima setiap informasi yang kita terima. Baik melalui perkataannya, atau mungkin melalui chat WA ya. Hari-hari ini seringkali tolong sebarkan, tolong viralkan. Hati-hati. Apakah memang berita itu benar? Kalaupun benar, apakah memang harus untuk kita sebarkan? Dipikirkan lagi. Ya, saring sebelum di-sharing. Ini penting ya. Demikian juga dalam beberapa hal. Dalam pergaulan kita, dalam relasi kita. Hati-hati. Teman bisa merusak kita. Kalau musuh nggak mungkin. Udah tahu kita, lawan kita, strateginya. Yang tidak ketahuan adalah kadang teman. Hati-hati. Ya, mari kita menjadi teman yang baik, menjadi rekan yang baik. Ya, teman yang baik, rekan yang baik. Kalau tahu ada yang salah, segera diperbaiki, segera diselesaikan, bukan dibumbui. Ini penting ya. Saksi dusta, menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan menginformasikan yang tidak baik itu juga salah. Ya, mari kita belajar. Seandainya kita di posisi itu, mungkin kita pun tidak akan nyaman. Tapi kalaupun ada orang yang melakukan demikian, kita sebagai anak Tuhan doakan. Semoga hal demikian tidak berlanjut. Ya, tapi bisa kita boleh belajar bersama di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perkatakan sesuatu yang baik dan benar. Dan pikirkan apakah yang saya katakan, yang saya sampaikan ini menjadi berkat. Atau justru menjadi sesuatu yang tidak baik. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami sampai hari ini. Engkau menjaga kami. Kita berdoa Tuhan di dalam kami membangun relasi
di dalam kami melayani, di dalam kami berkomunikasi. Tolong kami untuk kami tidak lagi menyaksikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, apalagi sesuatu yang dusta. Karena bapa dari pendusta adalah iblis dan kami tidak mau kami mengikuti apa yang iblis mau. Tapi tolong kami menjaga setiap perkataan kami, apa yang kami sampaikan, informasi yang kami bagikan, kiranya itu sesuatu yang baik dan benar yang boleh menolong untuk pertumbuhan iman kami bersama. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami. Kami berdoa jika ada orang-orang yang suka berdusta, mengomongkan yang tidak baik dan tidak benar, dan mungkin menjatuhkan, menjelekkan orang lain, kami berdoa, Tuhan ampuni mereka, dan Tuhan yang menolong mereka, untuk mereka boleh memperkatakan sesuatu yang baik dan benar. Begitu juga jika ada korbannya, kami juga berdoa, Tuhan pulihkan, mungkin mereka kecewa, sakit hati, marah, dan kami berdoa, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, menjaga hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami. Kami juga teringat untuk jemaat yang sedang sakit, kami tak berdoa, kini Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap jemaat juga boleh sehat dan mereka bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk memperkatakan sesuatu yang baik dan benar dan boleh menjadi berkat. Shalom.